puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan walaupun di tengah-tengah puasa kita. Saya yakin Bapak Ibu masih menahan haus dan lapar. Kita masih diberikan keinginan untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam ruangan ini untuk bersama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar, saya belum bisa dibilang ustadz. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mendalami ilmu agama, mumpung situasinya, mumpung suasananya pas di bulan Ramadan ini. Baik, Bapak Ibu, hari yang lalu Pak Ustadz Sudarmo sudah menyampaikan tentang fikih wudhu. Kemudian kemarin Bapak Agung Sakti Pribadi sudah menyampaikan tentang betapa kejinya fitnah. Hari ini saya akan coba menyampaikan tentang fikih puasa, sesuatu yang sebenarnya sudah harus kita pahami. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menjalani ketika kita akan melaksanakan baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah yang kemudian mungkin beberapa dari kita sering melaksanakannya. Puasa tentunya sudah kita kenal sejak lama. Bu Wahyu usia kurang lebih 27 ya? Iya, kurang lebih ya. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, itu sendiri gitu ya. Berarti kurang lebih mungkin kita sudah diajarkan orang tua untuk kemudian puasa dari sejak umur mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Walaupun mungkin puasanya, kalau saya dibilang puasa beduk, ketika azan zuhur buka puasa, kemudian nanti lanjut lagi sampai maghrib, sampai asar, buka lagi, nanti lanjut lagi sampai maghrib. Tapi setidaknya kita sudah diajarkan tentang syarat-syarat puasa. Kenapa kok puasa itu penting? Kenapa kok puasa itu perlu dilakukan oleh umat muslim? Jadi kalau kemudian berdasarkan firman Allah dalam surat Fatir ayat 32, saya bacakan artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zolim terhadap diri mereka sendiri, ada yang kemudian muktasid atau sedang, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Karunia itu adalah datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang kemudian sedang kita jalani sekarang, bulan yang kemudian penuh ampunan dan penuh berkah. Nah, surat tadi kemudian dibahas dalam buku Bekal Ramadan karya Salih Mahadir LCME, di mana ada 3 kategori orang yang kemudian bersikap terhadap datangnya bulan Ramadan. Yang pertama yang disebut sebagai orang zalim. Orang ini yang kemudian mengeluh ketika datang bulan Ramadan. Aduh, poso meneh, nggak bisa bebas minum dan lain sebagainya, nggak bisa bebas makan. Ini kemudian disebut sebagai orang zalim. Orang yang kemudian merasa keberatan ketika datangnya bulan Ramadan, atau orang yang merasa keberatan ketika disuruh puasa. Semoga kita dijauhkan dari golongan-golongan orang ini. Amin ya Allah. Golongan orang yang kedua adalah golongan orang muktasid atau pertengahan. Golongan orang ini mungkin adalah golongan orang kebanyakan. Ketika kemudian datang bulan Ramadan atau kemudian datang kewajiban untuk puasa, maka dia menjalankan dengan baik, berpuasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kemudian diantaranya belum maksimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah tambahan. Seperti kita ketahui, banyak ibadah yang kemudian manfaatnya itu menjadi lebih ketika dilaksanakan di bulan Ramadan. Misalnya sholat sunat yang kalau tadinya di bulan biasa itu benefitnya ya setara dengan ibadah sunnah, kalau kemudian di bulan Ramadan jadi setara ibadah wajib. Nah, ini yang kemudian belum meningkat di bulan Ramadan ini, golongan orang yang pertengahan. Nggak komplain, tapi juga tidak melaksanakan, tidak memanfaatkan dengan baik situasi bulan Ramadan ini, benefit yang ada di bulan Ramadan. Nah, golongan orang ketiga adalah sabiqun bil khairat.
ini orang yang kemudian berprestasi, orang yang kemudian benar-benar menjalankan ibadah Ramadan, benar-benar memanfaatkan momen-momen Ramadan hingga kemudian mungkin bisa meneteskan air mata ketika harus berpisah dengan Ramadan. Belum tentu kemudian kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan bulan depan. Semoga kita bisa didekatkan dengan golongan yang ini. Amin Allahumma amin. Nah, terkait dengan pelaksanaan puasa, tadi saya ingin bahas sedikit tentang fikih puasa. Nah, kalau syarat puasa itu dibagi menjadi 7. Ada 7 syarat sah puasa. Yang pertama tentunya Islam. Nah, yang belum login tidak usah puasa gitu kan. Jadi syarat sah yang pertama itu harus beragama Islam. Insya Allah Bapak Ibu yang menjalankan puasa di sini semua itu sudah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Ada yang belum balik di sini? Ada kakak Bu Wahyu? Ada yang Bu Wahyu nggak ada? Oh, masih balita. Ada satu yang belum balik. Nah, gimana kalau belum balik? Nah, yang punya kewajiban untuk kemudian mengenalkan puasa itu adalah orang tuanya. Anaknya belum punya kewajiban untuk berpuasa, tapi orang tua punya kewajiban untuk mengenalkan kepada anaknya tentang puasa. Sama kayak sholat. Anak kecil yang belum balik belum punya kewajiban sholat, tapi kemudian Nabi mengajarkan. Kita juga harus kemudian mengajarkan anak-anak kita. Kalau udah usia berapa sudah bisa diajarin sholat, tapi kemudian nggak mau sholat, kayak saya dulu, udah siap-siap aja dikebuk. Sholat ya. Gitu. Nah ini anak-anak itu belum punya kewajiban kalau belum balik, tapi orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya untuk puasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi orang yang kurang tidak waras itu tidak punya kewajiban puasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu orang gila di pinggir jalan itu tetap makan minum, nggak usah iri, karena mereka tidak punya kewajiban untuk puasa. Karena mereka orang gila ini nggak puasa, aduh, nggak usah komplain. Karena mereka tidak punya kewajiban untuk puasa. Kemudian mukim atau tidak sedang safar, jadi berada di satu wilayah. Nah, tentang safar nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mana yang kemudian disebut dengan safar? Jangan sampai pergi dari sini kemudian ke rumah itu, oh saya sedang safar gitu kan. Ya kan? Kemudian suci dari haid dan nifas. Bapak ibu-ibu ini terutama yang sedang bapak kayak ibu ya. Saya untuk bapak dan ibu-ibu yang kemudian sedang haid atau habis melahirkan, nifasnya belum selesai, maka juga tidak diwajibkan untuk puasa. Ibu-ibu spesial, jadi memang disayangi oleh Allah dengan lebih, sehingga diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa. Kemudian niat. Nah, niat ini juga menjadi syarat sah puasa. Ada banyak pendapat tentang niat ini. Ada yang kemudian berpendapat bahwasanya niat itu harus diucapkan, tapi kemudian ada yang berpendapat bahwa niat itu cukup dalam hati. Ada yang kemudian berpendapat bahwasanya niatnya harus diucapkan, misalnya nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, tapi kemudian ada yang kemudian cukup dalam hati bahwasanya saya niat besok berpuasa Ramadan. Nah, ini kembali ke masing-masing Bapak Ibu. Yang penting innamal a'malu binniyat. Semua harus ada niatnya. Jangan sampai kemudian tahu-tahu bangun puasa seharian baru ingat, saya belum niat tadi malam ya. Makanya biasanya kalau habis sholat id, paling enggak di sholat tarawih kan, mohon maaf, baru hari ke-7, 23 hari lagi kita lebaran. Jadi setelah sholat tarawih itu, kalau paling enggak di masjid saya itu biasanya kita diingatkan, mari Bapak Ibu kita sama-sama berniat untuk puasa esok hari. Ini tujuannya agar mengingatkan agar kita tidak lupa berniat. Kemudian yang terakhir dari syarat 1 sampai 6
ada satu syarat terakhir, yaitu mampu berpuasa. Nah, penilaian mampu ini bahasanya ada lagi, karena ada orang-orang yang kemudian dia Islam, dia balik, dia tidak haid, dia kemudian waras, tapi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya yang pertama adalah sakit. Nah, orang yang sakit yang ditakutkan kalau dia tetap ikut untuk berpuasa, tetap berpuasa ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Contohnya misalnya orang yang kemudian tidak boleh putus obat. Nah, orang yang tidak boleh putus obat ini kemudian disarankan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kemudian sakitnya tidak terlalu berat, misalnya flu, migrain, ya jangan juga kemudian, aduh saya lagi sakit bu, jadi tidak berpuasa gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Uzurnya nggak cukup untuk kemudian tidak berpuasa. Kemudian musafir, nah ini tadi. Kalau tadi syarat sah puasa adalah mukim, artinya tidak sedang safar. Musafir ini juga menjadi syarat, juga menjadi toleransi agar orang itu tidak boleh tidak berpuasa. Tapi perhitungan kemudian safar atau lain sebagainya itu sebenarnya kembali ke diri sendiri. Kalau kemudian ada hitungan terkait dengan jumlah kilometer, sekarang sudah tidak relevan lagi jumlah kilometer. Tapi lebih kepada apakah perjalanan ini akan sulit, akan memberatkan sehingga kemudian kita jadi tidak mampu untuk berpuasa. Kalau kemudian kayak perjalanan misalnya dari sini ke Jakarta, naik pesawat, jumlah kilometer itu udah cukup kalau kemudian dianggap sebagai safar. Tapi apakah itu memberatkan? Dari sini ke bandara naik mobil pakai AC, nanti di airport ruang tunggunya juga pakai AC, naik pesawat juga pakai AC, dari bandara kemudian ke rumah di Jakarta naik taksi misalnya, naik Grab juga pakai AC, gitu ya. Ini kan jadi tidak relevan lagi kalau kemudian itu sebagai sesuatu yang memberatkan. Safar iya, sedang perjalanan iya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian perjalanan yang seperti itu, perjalanan yang kemudian tidak terlalu memberatkan ketika dijalani sambil berpuasa, maka tetaplah untuk berpuasa. Kemudian orang tua yang sudah tua, ini boleh tidak berpuasa. Tapi itu lagi kembali ke orang tuanya. Kalau kemudian orang tuanya merasa masih mampu, dan kemudian anak-anaknya juga kemudian mendukung orang tuanya untuk berpuasa, maka boleh tetap berpuasa. Jadi kalaupun nantinya tidak sanggup untuk tetap berpuasa, maka orang tua ini boleh membayarnya atau boleh menggantinya dengan fidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Ini karena pertimbangan kalau yang wanita hamil ya jabang bayinya, kalau kemudian masih berpuasa nanti takutnya nutrisinya kurang untuk kemudian mendukung tumbuh kembang bayinya. Kalau yang menyusui, nah ini biasanya ibu menyusui itu sering lapar ya. Saya nggak pernah menyusui, jadi saya nggak tahu. Cuma dengar cerita, melihat istri saya juga, kalau kemudian sedang menyusui itu biasanya makannya lebih sering bu, bukan lebih banyak. Kadang-kadang nyemil atau nyemil apa. Nah ini takutnya kalau kemudian tetap berpuasa, kadang-kadang malah ibunya yang nanti drop, akhirnya air susunya kemudian tidak keluar, akhirnya bayinya juga yang terdampak. Ini jadi wanita hamil dan menyusui ini boleh kemudian tidak berpuasa. Nah terkait penggantinya, ulama ini berbeda pendapat. Ada yang kemudian cukup dengan fidyah tanpa mengganti, ada yang kemudian harus pokoknya mengganti, nggak boleh dengan fidyah, tapi ada juga yang dengan fidyah dan juga mengganti. Jadi ulama tidak punya pendapat yang satu suara terkait ini. Nah itu nanti dikembalikan lagi ke kita masuk ke yang mana.
Bapak Ibu sebagai ini ingin menentukan yang mana, apakah ingin yang fidyah saja atau yang mengganti saja atau keduanya. Kemudian orang yang pekerjaannya terasa berat, yang kemudian ketika bekerja itu bisa membahayakan kalau kemudian dia tetap berpuasa, ini juga dikembalikan ke penilaian pribadi, ke kemampuan pribadi, sama seperti ketika sakit tadi, ketika safar atau orang tua tadi, ini dikembalikan. Jadi ada beberapa itu yang kemudian orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Gimana kalau kemudian orang yang kemudian merasa kuat tapi kemudian tidak puasa, ya akhirnya akan berubah menjadi dosa. Puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban yang kemudian jika tidak ditunaikan oleh umat muslim yang sudah masuk ke dalam kategori sah puasa, maka ini akan menjadi dosa baginya. Bagi kemudian orang yang kemudian sudah berpuasa, apa saja sih yang kemudian membatalkan? Yang pertama tentunya makan dan minum dengan sengaja. Tapi jangan juga kemudian nanti kamu janjian sama teman, nanti kamu makanin saya dengan tidak sengaja. Nanti kamu pura-pura kasih saya minum, kemudian saya aduh lupa gitu kan. Jangan juga. Jadi makan minum yang tidak sengaja, misalnya udah minum gitu ya, kelupaan baru teringat bahwasanya, saya kan hari ini puasa ya. Nah, itu maka tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Ya semoga kita selalu dijauhkan dari lupa ini, karena tentunya akan lebih afdol kalau kemudian tidak ada makan minum yang kemudian masuk selama kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian mohon maaf untuk yang pria ini, keluar sperma dengan sengaja. Dengan sengaja ya Bu ya. Kalau kemudian tidur siang hari kemudian ternyata mimpi dan kemudian ternyata keluar, itu tidak dihitung sebagai perbuatan yang sengaja. Jadi tetap boleh melanjutkan puasa. Tapi tetap mandi junub. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini juga terhitung membatalkan puasa. Sekali lagi, kalau tidak sengaja muntahnya, misalnya tahu-tahu jalan gitu nyium bau yang gak enak, menyium bau busuk, kemudian langsung gitu. Nah ini tidak apa-apa, tetap bisa melanjutkan puasa. Tapi kalau kemudian dengan sengaja muntah, maka ini membatalkan puasanya. Kemudian bagi ibu-ibu sekali lagi yang kemudian keluar haid atau nifasnya muncul lagi ketika sedang menjalankan puasa, ini kemudian diizinkan membatalkan puasa. Kemudian menjadi gila atau pingsan, paginya masih waras, kemudian siang-siang jadi tidak waras. Ubat gitu. Kemudian murtad, nah itu menjadi pembatal puasa juga. Paginya masih Islam, kemudian siang-siang lock out gitu, nah itu membatalkan puasa. Jadi kemudian, nah ini yang diperdebatkan terutama oleh orang yang melaksanakan, yaitu merokok. Merokok ini membatalkan. Ada yang kemudian di belakang merokok gitu kan, tapi kemudian melanjutkan puasa. Enggak kok, aku nggak makan dan minum kok, aku cuma ngerokok gitu. Jadi tetap bahwasanya merokok itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada yang puasa tapi bau rokok, ya itu artinya patut dipertanyakan puasanya. Kemudian berhubungan di siang hari. Nah, berhubungan di siang hari ini berat, lumayan berat Bapak Ibu ya. Berhubungan seksual di siang hari ini cukup berat kalau kemudian dilaksanakan di bulan puasa. Jadi bagi yang melakukan hal tersebut, itu penggantinya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi atau memberi makan 60 orang miskin. Jadi sebisa mungkin ditahan. Sebisa mungkin ditahan, nanti malamnya baru berhubungan. Tapi kalau kemudian ini dilaksanakan, maka ini yang harus ditanggung.
bahwasanya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nih. Kemudian ada dua hal yang kemudian ulama masih tidak bersepakat secara penuh terkait dengan pembatal puasa. Yang pertama adalah bekam dan donor. Nah, bekam dan donor ini ada ulama yang kemudian menyampaikan bahwasanya ini membatalkan puasa. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ini tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah menghirup wangi-wangian atau menghirup obat yang kemudian ditujukan untuk kepala, misalnya melegakan pernapasan pakai inhaler, ngirup minyak kayu putih atau ngirup balsem dan lain sebagainya. Ini juga masih diperdebatkan oleh ulama. Jadi ada yang menganggap bahwasanya ini membatalkan, ada yang menganggap ini tidak membatalkan. Jadi sebaiknya memang kita meninggalkan keduanya. Kalau mau bekam ya mungkin bekam di malam hari, mau donor di malam hari mungkin. Atau kalau kemudian inhaler ini atau kemudian ngirup balsem ya ditinggalkan dulu lah, daripada nanti amalan puasanya menjadi meragukan. Seperti itu. Nah, kalau tadi yang membatalkan, sekarang apa yang kemudian sebenarnya kayak membatalkan tapi tidak membatalkan? Contohnya tadi perbuatan yang tidak disengaja. Perbuatan yang tidak disengaja ini tidak membatalkan. Kelupaan makan, kelupaan minum itu tidak membatalkan puasa. Jadi bisa lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang sudah bersuami, sudah beristri, kemudian malamnya melakukan hubungan, tapi sampai subuh itu kemudian belum melakukan mandi junub, itu tetap boleh melanjutkan puasa. Yang penting subuhnya nggak ketinggalan. Ya, jangan sampai mandi baru jam 9 pagi baru mandi gitu kan nggak apa-apa mandi kemudian mengakhirkan mandi nggak apa-apa, tapi kan sholatnya jadi lewat karena jadi nggak bisa sholat subuh kan gitu. Jadi puasanya akan tetap sah. Kemudian berkumur-kumur asal tidak berlebihan. Kumur-kumur sekali cukup lah, atau pas wudhu kumur ya disyaratkannya 3 kali ya kumur 3 kali, jangan kemudian kumur 10 kali gitu kan. Nah ini berlebihan, takutnya nanti ada yang terminum ini. Kemudian mandi di tengah hari. Jadi mandi di tengah hari misalnya lagi panas-panasnya gitu kan, mandi aja nggak apa-apa, mandi tidak apa-apa. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Kemudian, nah ini ibu-ibu yang memasak makanan untuk berbuka puasa, mencicipi makanan ketika ada kebutuhan itu tidak apa-apa. Nah, jadi nyicip untuk memastikan bahwasanya rasa masakannya sudah sesuai. Jadi itu boleh. Yang penting ada kebutuhan. Kebutuhannya kayak apa? Ibu yang masak, ibu yang nyicip, itu kebutuhan. Jangan tetangga yang masak, ibu juga ikutan nyicip. Itu tidak ada urgensinya. Nih, jadi mencicipi makanan itu boleh selama tidak masuk ke kerongkongan. Jadi cukup disesap di lidah, habis itu dikumur untuk dibuang. Jangan juga ngicipnya satu piring ya Bu ya. Nanti batal kalau gitu. Kemudian memakai parfum, pakai wangian ini nggak ada ininya, jadi tetap boleh. Kemudian menyikat gigi. Nah, menyikat gigi ini juga masih diperdebatkan oleh ulama. Jadi menggunakan siwak atau menyikat gigi itu salah satunya yang ditakutkan adalah ketika tidak bersih, kemudian kita berkumur sehingga masih ada sisa pasta gigi yang kemudian tertelan. Atau ketika kita berkumur setelah menyikat gigi itu ada bagian yang kemudian tertelan. Nah, mungkin bisa diusahakan agar menyikat gigi itu sebelum
sebelum subuh atau setelah berbuka nantinya. Terkait dengan aroma, biasanya kan yang takut di ini kan aroma itu yang kemudian katanya kan aroma orang yang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa itu surga, nah, bau surga. Tapi nggak usah juga dibagi-bagi sama teman-temannya ya. Mau bau surga, sini. Kemudian menggunakan riasan, menggunakan celak, menggunakan obat tetes mata misalnya, tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Apalagi kalau kemudian itu adalah sebuah urgensi untuk pengobatan, jadi itu tidak apa-apa. Kemudian terkait pemahaman imsak, terkait pemahaman imsak yang kemudian sering dijadwalkan di jadwal-jadwal yang dibagi-bagikan bahwasanya imsak itu 10 menit atau 5 menit sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh, mungkin Bapak Ibu sudah banyak lihat di YouTube bahwasanya imsak yang sebenarnya itu ya tidak kemudian kita harus berhenti di waktu imsak. Yang harus berhenti adalah di waktu subuh. Jadi makan di 10 menit sebelum subuh itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada masjid kemudian bilang imsak, itu bukan berarti Bapak Ibu itu lampu kuning. Nah, lampu kuning Bapak Ibu harus bersiap-siap mengakhiri sahur. Bersiap-siap mengakhiri sahur, bukan harus berhenti sahur saat itu. Nanti baru nyendok gitu kan, langsung dilepeh gitu gara-gara sudah ada yang bilang imsak. Jadi tetap saja dilanjutkan sampai dengan subuh. Jadi beberapa hal terkait fikih itu yang kemudian bisa kita refresh, bisa kita tanamkan bersama agar kemudian puasa ini itu bisa kita laksanakan, kita jalani dengan lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan interpretasi yang salah ketika muncul kemudian tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah, tidak ada satu dalil pun yang kemudian menyebutkan bahwasanya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi ketika kemudian kita mendapatkan sebuah godaan untuk kemudian berbuka puasa, maka lebih baik kita tidur. Itu yang benar. Ada makanan, aduh makanan enak banget, udah ambil bantal tidur aja sudah, itu lebih baik. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita ada kerjaan terus tidur aja, itu juga ibadah daripada kerjaan. Nah, tapi ketika ada godaan maka boleh kita meninggalkan godaan itu dengan tidur agar kita tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah yang sering jadi interpretasi yang salah juga adalah berbukalah dengan yang manis. Itu juga tidak ada dalilnya berbukalah dengan yang manis. Yang ada iklannya. Kalau iklannya banyak berbukalah dengan yang manis. Jadi tidak ada. Yang diriwayatkan oleh Rasulullah adalah berbuka dengan kurma. Jumlahnya ganjil. Kalau tidak ada kurma cukup dengan air putih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran itu sepenuhnya milik Allah, jika ada kesalahan itu dari saya pribadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.